Rasulil Karim, amma ba'd. Yang pertama dalam agama ini yang kita harus pahami adalah kejayaan dan kebahagiaan manusia dunia akhirat hanya dalam amal agama. Agama ini diamalkan, bukan hanya dihafal, diketahui, atau hanya sekedar dibaca, didengar, ataupun hanya sekedar dibicarakan atau dimudahkan. Mudakara, bayan, membaca ilmu agama itu hanya sarana untuk supaya amalkan agama. Jadi mudakara adab tidur, adab makan, bukan sekedar dimudakarakan. Mudakara muasyarah rumah tangga Islami, bagaimana khidmat, bagaimana muzakara tentang adab-adab Islam, tarbiyatul aulad secara Islam, mendidik anak secara Islam. Itu mau dibawa, dipraktekkan. Seperti mana orang kalau hanya bicara tentang makanan yang lezat, dia tidak akan rasakan lezatnya makanan itu sebelum dia makan itu makanan. Agama sebelum diamalkan, dia tidak akan rasakan itu nikmatnya amalkan agama dan tidak ada kejayaan. Maka amalkan agama, syaratnya itu adalah yakin. Yakini bahwa memang dan pasti janji Allah itu hak. Janji Allah itu benar. Sholat dengan yakin. Sebab itu fadilah amal dibaca supaya kita tahu apa janji Allah dalam amal. Setiap amal ada janji Allah di dalamnya. Supaya zikirnya istiqomah, supaya tilawat Al-Qur'annya istiqomah, doa pagi petangnya istiqomah, zikir pagi petangnya istiqomah, sunnah-sunnah Nabi dibawa dalam kehidupan hari-hari istiqomah. Sebab itulah kita harus tahu ilmu fadailnya. Maka setiap amal hadirkan fadilah-fadilahnya. Sebelum kita sholat, apa fadilah sholat? Sebelum baca Al-Quran tilawah, apa fadilah tilawah? Satu huruf pahalanya 10. Satu hasanah itu 10 kebaikan. Maka kalau Al-Quran 30 juz, satu hurufnya itu diganda 10 pahalanya. Kalau di jalan Allah 700.000. Maka jumlah Al-Quran itu 30 juz, 1.200.000 huruf. Banyaknya itu huruf di Al-Quran. Dikali 10, maka sama dengan 10.200.000. Kita baca Al-Quran tamat satu Quran itu dapat pahala 10 juta kebaikan. Kalau di jalan Allah kali 700.000 lagi 10 jutanya itu, maka satu kali tamat itu pahalanya 7 miliar. Nah kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, terus dia baca Quran berhari-hari, 10 hari tamat, 10 hari tamat, 3 kali tamat 1 bulan, keberapa dia dapatkan? Semua janji Allah itu pasti, janji Allah itu hak. Maka untuk supaya mendapatkan janji Allah di dunia dan di akhirat, syaratnya adalah iman yakin. Yakin akan terbentuk dengan dakwah. Dakwakan tentang fadilah-fadilah tadi dan latih diri kita serta doa sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau iman yang sempurna dan yakin yang benar. Imannya sempurna, bukan iman 20%, bukan iman 30%.
beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kitab, hari kiamat, beriman kepada para malaikat, nabi-nabi. Yang dimaksud beriman pada Allah, apa hukum Allah disempurnakan. Beriman pada nabi, apa cara yang diajarkan nabi, sempurnakan. Kita beriman, ikuti, taati. Rasulullah diutus untuk ditaati. Dalam satu Al-Quran Allah sebutkan firman-Nya dalam ayat, tidaklah aku mengutus Rasul kecuali untuk ditaati. Artinya seperti itu, untuk ditaati. Maka dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Muhammad kepada kalian, ambil, taati. Dan apa yang dilarang oleh Muhammad SAW, tinggalkan. Maka Nabi mengajarkan semua perkara solatnya supaya khusyuk. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti kamu lihat aku solat. Maka keluar begini latihan dakwah supaya yakinnya itu dibawa dalam solat, supaya ada sifat ihsan solatnya. Allah melihat saya sedang ruku di hadapan pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Saya sujud di hadapan zat yang menciptakan alam semesta, yang di tangannya lah segala-galanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, Allah berfirman, katakanlah, apa-apa ini tidak bisa menimpa kami kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Allah telah menetapkan semua ketetapan, takdir-takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka tidak ada yang perlu disesali. Jangan sampai ada seperti kekecewaan, apalagi seperti tidak terima pemberian Allah, diberikan oleh Allah nikmat pada diri. Kemudian ada kondisi-kondisi yang memang kelihatannya kekurangan dari segi materi, ekonomi. Jangan ada seperti kekecewaan, seperti tidak terima pemberian Allah, sehingga membawa kita kepada kekufuran. Kalau tidak syukur, nanti kufur. Kalau kufur, nikmat yang sudah dikasih banyak tidak disyukuri, maka Allah tukar jadi azab. Sedikit apalagi tidak disyukuri, tukar lagi oleh Allah jadi azab. Maka syukuri. Yang paling tinggi nikmat Allah beri sama kita, nikmat iman dan Islam. Jadi walaupun kita tidak punya makanan, tidak punya apa-apa kita, yang penting punya iman dan Islam, maka kita syukuri itu, untuk kita dapat kesuksesan. Sebaliknya kita punya semua, tapi kita tidak peduli dengan nikmat iman dan Islam, maka kita adalah orang yang paling miskin, orang yang paling menderita, orang yang paling tersiksa di dunia dan di akhirat. Maka berusaha kita bagaimana menjaga iman dan Islam kita. Iman itu bukan hanya dimuzakarakan, tapi aplikasinya itu dalam kehidupan, dalam amaliyah. Iman yakin. Jadi dalam Islam bawa iman. Iman kita harus kita bungkus dengan Islam. Man sama imanan wa ihtisaban. Man qama ramadana, man sama ramadana. Iman ihtisab. Iman yakin, harus tahu janji Allah. Makanya tadi sebelum sholat tahu apa janji Allah dalam sholat, tilawah apa janji Allah dalam tilawah. Makanya tawajuh dalam fadilah. Keluar waktu baca taklim fadilah amal, tawajuh. HP-nya dimatikan, dengarkan tawajuh supaya nur hadis Rasulullah masuk dalam hati kita. Kalau kita bawa amal-amal dalam kehidupan kita, maka nanti Allah akan hiasi kehidupan dengan hayatan thayyibah. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, dan dia beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka kami akan hiasi kehidupannya dengan hayatan thayyibah. Kami berikan mereka kehidupan hayatan thayyibah. Kehidupannya para nabi dan rasul, hayatan thayyibah, penuh dengan ketenangan, keberkahan, penjagaan ilahi. Allah Ta'ala tolong dengan nusra gaibiyah. Allah cukupkan keperluan mereka. Allah hilangkan ketakutan dalam kehidupan mereka. Sesuatu menakutkan kelihatan, tapi Allah hilangkan. Kelihatan semuanya kesusahan, tapi Allah jauhkan. Oleh sebab itu, supaya hidup ini tenang, damai, bahagia, hiasi hidup ini dengan iman dan amal. Jangan kita berpikir seperti pikirannya orang kafir. Yang ada di pikiran mereka, hidup ini asasnya, pondasinya adalah amwal, bukan amal, tapi amwal, harta, perhiasan, uang, jabatan, tanah, rumah mewah, kendaraan. Itu yang ada di pikiran orang kafir. Kalau kita tidak, orang beriman, sejauh mana kita hiasi hidup kita dengan amal Islam, sejauh itu Allah akan berikan kehidupan yang baik sama kita. Di dunia ada berkah. Maka ini asas kita. Bagaimana laki perempuan ini, suami istri, menjadi orang yang selalu mengingatkan dalam urusan iman dan dalam urusan amal. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas salata wa yutuna zakah. Jadi amal, salat, zakat, ibadah badan, ibadah mal. Tapi mereka juga ada usaha iman, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bicara iman yakin, jauhkan diri dari kesyirikan. Bicara tentang kecintaan akhirat. Kata sahabat, innama himamuna al-akhirah. Sesungguhnya kerisauan kami itu adalah kehidupan akhirat. Yang kami pentingkan adalah akhirat. Kita sekarang innama himamuna ad-dunya. Yang kita risaukan ini, yang kita pentingkan kehidupan dunia. Maka siang malam dihiasi pembicaraan dunia. Bagaimana hidup taraf ekonomi kita meningkat, kekayaan kita meningkat. Pikiran kita, pembicaraan kita itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang Islam mengatakan, supaya kita maju harus kaya semua. Lihat orang Cina, mereka kaya, orang kafir kaya. Seolah-olah kita mau saingi mereka, padahal mereka itu sudah memang Allah kasih kekayaan. Dikasih surga dunia sama Allah. Dibebaskan sama mereka itu, ambil saja sebanyak-banyaknya. Tapi tidak ada bagian apa-apa di akhirat. Kita di dunia ini ya memang dibatasi, seperti penjara saja ini bagi kita orang beriman. Tapi di akhirat Allah kasih kita kehidupan yang selama-lamanya penuh dengan kenikmatan. Maka jangan kita ikut-ikut bersaing-saing sama mereka. Ya, seolah-olah kita akan maju kalau kita punya harta yang melimpah. Masalah rezeki, masalah harta, sesuatu yang Allah takdirkan. Itu sudah ketetapan Allah, mau dikasih kaya kek, mau dikasih miskin. Tapi kita tidak peduli dengan kaya miskin. Yang kita peduli adalah amalan kita. Ada kita amal tidak dikala kita miskin. Ada tidak kita beramal dikala kita kaya. Sebab kaya miskin itu bukan ukuran gagal dan sukses. Oh dia miskin, dia gagal. Tidak. Tapi dia miskin tidak ada amal, itu gak gagal. Oh dia kaya, sukses. Tidak. Kalau dia kaya beramal, dia sukses. Kalau sebab itu amal itu yang penting, amalan. Maka kita latihan ini supaya amal-amal kita lakukan dengan istiqomah, ya, dengan yakin, supaya nanti zahir janji Allah. Itu pasti itu. Setan berusaha merusak pikiran dan hati kita, seolah-olah tidak ada janji Allah. Yang ada janji setan saja. Kalau kau urus dunia, kau sukses, itu janji setan. Kalau kau punya jabatan, kau mulia, itu janji setan. Kalau kau punya perhiasan paling mewah, kau paling disegani, itu janji setan. Nah, janji Allah bukan seperti itu. Janji Allah, kalau kau sholat, rufi'at anhu min dzikil aish, diangkat darimu kesempitan hidup. Kalau kau zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kau baca Quran, minimal 10 pahalanya. Itu janji Allah. Janji Allah hak. Tapi kita ini lebih suka dengar janji-janji syaitan. Akhirnya amal ditinggal. Makanya syaitan nanti bayan di surga.
apa di neraka, dia akan bayan dalam neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan berkata, dia bayan pakai jubah api, tongkat api, mimbarnya dari api. Sesungguhnya aku telah janji kepada kalian, tapi aku ingkari janji itu. Kenapa? Janjiku penuh dengan kebohongan. Sedangkan janji Allah itu hak. Janji Allah benar dalam amal kejayaan. Setan dalam amwal kejayaan. Sampai setan ini berusaha, sampai pikiran orang dalam sholat pun harta saja, uang saja. Pergi haji supaya kaya raya, dirusak sama setan semua. Niatnya dirusak, pemahamannya dirusak. Kenapa bisa? Karena kita biarkan hari-hari kita tidak dakwah, ya setan yang dakwai kita. Maka kita dakwah iman yakin. Sebagaimana setan kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari kabur dia. Maka hari-hari kita dakwah kebesaran Allah, maka patah itu tulang punggung setan, tidak akan bisa dia dakwai kita. Maulana Zakaria tulis, Syekhul Hadis dalam Fadilah Amal, setan itu oleh ulama ditulis seperti mana nyamuk yang punya sungut. Bila manusia lalai, yang dia bicarakan cuma harta benda dunia, yang dia hayal-hayalkan harta benda dunia, itu saja, maka setan suntikan jarumnya di hatinya, sehingga cairan itu masuk, cairan apa? Zulumat, kegelapan, sehingga dia tambah lalai, hatinya tambah keras. Maka istri harus paham, ya, seperti apa agama ini, ya. Agama yang sebenarnya ini adalah agama yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan seperti yang dipahami orang-orang masing-masing, tidak, tapi cara Nabi semua. Muasyarah cara Nabi, sholat cara Nabi, muamalah cara Nabi, berumah tangga cara Nabi, ya. Lihat istri-istri Rasulullah, ya, mereka muasyarahnya taat pada suami, qanaah, mentaati Allah dan Rasulnya, menjadi penolong agama, hidup sederhana, dan murabbiyah, pendidik-pendidik yang mencetak dai-dai dan ulama dari rumah. Itu sahabat punya pemahaman, istrinya sama semua. Sahabiah punya amalan begitu semua. Taati Allah, jaga sunnah Rasulullah, hidup dengan amal, qanaah, sederhana, kemudian apa? Murabbiyah semua, mendidik anak. Sehingga wanita-wanita di zaman itu mencetak hufaz, para hafiz Quran, ulama alim, fuqaha, mufassir, semua. Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, darinya itu banyak murid-muridnya yang di kalangan tabi'in, semuanya ulama alim, faqih semua. Nah, itulah harus dipahami peranannya wanita, bukan hanya sekedar urusan keperluan makan, minum, pakaian, itu juga disempurnakan, tapi yang harus diutamakan prioritas melalui dia agama hidup di rumah, melalui wanita tadi. Karena pintu masuknya agama di rumah adalah wanita. Maka anak-anaknya ada 5 orang, 4 orang, semua jadi ahli agama tergantung wanita itu. Tapi kalau wanita tidak ada fikir agama, tidak ada semangat agama, lihat suaminya dakwah siang malam, lamanya dakwah bukan 2-3 tahun, 950 tahun. Tapi karena istri tidak ambil bagian, maka anaknya tidak dapat iman. Anaknya tidak mau ikut ayahnya juga, keturunannya tidak kenal agama. Lihat, waktu banjir datang, maka ibunya yang dia ikut, dia tidak ikut sama ayahnya. Padahal ayahnya tawarkan dia, masuk di dalam perahu ini supaya kau selamat. Saya akan ikut ibuku. Di sini ulama katakan, anak-anak akan ikut ibunya. Apa dipikir ibunya, apa yang dibicarakan ibunya, apa yang disuasanai ibunya di dalam rumah, itu anaknya ikut nanti. Karena bapak lebih banyak di luar, dalam urusan kerjaan, kegiatan-kegiatan agama di luar rumah. Yang siang malamnya itu lama bersama anak-anak adalah ibu. Maka Allah titipkan ini amanat untuk wanita-wanita supaya bimbing anak-anaknya, bimbing keturunannya semua menjadi dai-dai. Sayyidah Maryam itu asbab ibunya juga. Ibunya waktu dia hamil sudah dia nazarkan, anakku ini laki-laki saya mau letakkan di Baitul Maqdis untuk berkhidmat pada agama. Imam Syafi'i dikenal asbab ibunya juga.
Baginda Rasulullah SAW tarbiyahnya juga di masa kecil asbab ibunya juga. Sebab tidak ada yatim, ayahnya sudah meninggal. Ibunya lah yang bawa dia ke Madinah. Ya, karena Rasulullah SAW punya keluarga kakek itu ada di Madinah dari jalur ibunya, dari Bani Najjar. Makanya Sayyidah Aminah itu sampai wafat belum sampai ke Mekah, itu pulang dari Madinah bawa Rasulullah di masa kecil ke Madinah untuk jumpai keluarganya di sana. Dia meninggal di Abwa. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW tidak pernah lupa itu kenangan bersama ibunya dibawa ke Madinah. Masya Allah. Rasulullah SAW, begitu juga umatnya, ya, seperti Utsman bin Affan, Abu Umar bin Khattab, itu asbab wanita. Utsman bin Affan asbab bibinya. Begitu juga Umar bin Khattab asbab saudarinya. Semua ada fikir agama, maka imbasnya itu, asbab itu Allah Ta'ala berhidayah orang-orang besar di dalam Islam ini. Termasuk Imam Asy-Syafi'i, ibunya yang bawa dia pergi ke Mekah, karena di sana ada sanak familinya dari Mesir, Gaza sana. Ayahnya sudah wafat, ibunya bawa, minta supaya kirim surat ke Madinah supaya Imam Al-Malik bisa menjadi guru anaknya, supaya dia mengajar Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris ini, Imam Asy-Syafi'i belajar sama Imam Malik. Masya Allah. Sebab ibunya punya fikir. Termasuk tablik yang sekarang kita ikuti, Syekh Ilyas rahmatullahi alaih, asbab fikirnya juga seorang wanita. Jadi ini semua peranannya besar sekali kaum wanita. Maka setan ini berusaha bagaimana rusak fikirnya wanita ini, jangan sampai dia ada fikir agama. Maka berlindung sama Allah ini. Setan goda Adam alaihissalam, tidak tembus apa ini awalnya, tapi melalui jalur wanita. Berusaha melalui pintu wanita. Kita ini agama berusaha mau ditutup supaya jangan masuk agama melalui pintu wanita tadi. Karena dia tahu, ini setan tahu, kalau wanita sudah betul fikirnya, semangatnya, agamanya hidup, maka anak-anaknya nanti semua menjadi pejuang agama. Sebagaimana Khansa, 4 orang anaknya semua jadi syuhada, 4 orang anaknya semua menjadi penolong agama. Kenapa? Siang malam dia targib anaknya, dikasih nasihat anaknya, bantu agama Allah. Saya ini bukan bangga menjadi kalian menjadi saudagar, menjadi pemilik lahan yang besar. Bukan, itu bukan kebanggaan saya. Saya besarkan kamu semua supaya kamu ini kenal agama, dekat dengan Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, dan menjadi penolong agama. Besok itu jihad, kau harus berangkat, tidak usah pulang supaya syahid, mati-matian kau perang. Semuanya syahid. Bukannya dia sedih dengar berita syahid anaknya, bukan sedih kayak orang kehilangan, malah gembira, alhamdulillah. Jadi bukti di akhirat anak saya semua syahid di jalan Allah. Ini semangatnya wanita dahulu begitu. Anak-anaknya dihantar untuk bantu agama. Orang sekarang karena tidak paham, begitulah kehidupan mereka, jauh daripada nubuah, jauh daripada amal-amal kenabian. Maka keluar seperti ini, melatih fikir kita, mentawajukan hati kita, supaya kita paham tujuan hidup kita ini bukan hanya menikah, hanya sekedar membina, membangun kehidupan dunia yang fana ini, tapi kita menjadi sebab membangun kehidupan akhirat yang kekal. Dan mana kalau kita buat ini, Allah kasih keberkahan, dunia juga kita akan berkah. Maka hari-hari dakwah di rumah bicara iman yakin, habis taklim harian muzakara 6 sifat. Begitu juga kita hari-hari usahakan mengingatkan supaya anaknya juga mereka bisa duduk dalam taklim. Kemudian begitu juga usahakan suaminya diingatkan tentang nisab mingguannya, hariannya. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu zawjaha alal akhirah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang mendorong suaminya, dalam artian memberikan semangat, spirit. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu, menolong, tu'inu zawjaha, menolong suaminya.
Jadi istri itu penolong suami, bukan penyiksa suami, bukan. Asbab dia suami tersiksa batinnya, pikirannya, tidak. Walladzi khalaqakum min nafsi wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Lah jadikan pasangan istri itu sebagai apa? Penenang, menjadi sebab ketenangan suami, bukan menjadi sebab keresahan, bukan. Liyaskuna ilaiha, dengan kehadirannya hatinya suami itu tenang. Kenapa? Istri itu ingatkan akhirat. Suaminya lagi stres, beban, banyak beban, masalah di luar, pulang ke rumah istrinya bilang, tenang Pak, ini masalah kecil, akhirat itu masalah lautan. Tenang saja Bapak, jangan takut, jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Begitu dia. Allah melihat kita, Allah akan bantu kita, Allah akan selesaikan masalah ini. Rasulullah dapat wahyu, Nabi itu menggigil pulang, penuh dengan kecemasan. Apa kata Siti Khadijah? Tenang wahai suamiku, ini hal yang baik, jangan panik, jangan cemas. Nanti kita akan pergi ke rumah sepupu saudara saya, Waraqah bin Naufal. Jadi Nabi jadi tenang dengan asbab Khadijah. Dan Khadijah juga banyak korban. Apa saja kebutuhan Nabi, dia korban. Orang yang kaya raya di Mekah, kalau bawa dagangan itu patok kemahnya itu dari emas. Orang sekarang patok kemah tendanya dari pohon kali Jawa. Khadijah itu punya apa, patok kemahnya dipatok itu pakai batangan emas, karena saking kayanya. Orang sekarang pakai kayu, kemah dipasang pakai kayu, dia punya patok. Siti Khadijah kaya raya, semuanya habis untuk agama, pakai untuk agama, menolong agama. Maka ini perhiasan termahal di dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu zawjaha. Dunia ini perhiasan. Semahal-mahalnya perhiasan, semulia-mulianya perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan, istri yang menolong suaminya membangun negeri akhirat. Kalau membangun negeri dunia ini banyak istri begitu. Terutama orang-orang Cina di pasar Gelodok sana, di mana suaminya dia juga di situ, bantu suaminya untuk bangun dunia. Tapi bangun akhirat ini hanya orang Islam saja dikasih kesempatan. Bangun akhirat. Istri-istri bantu suaminya. Ayo Pak keluar 4 bulan Pak. Ayo Pak keluar 40 hari. Ayo kita keluar Mastura Pak 15 hari, 3 hari. Dorong suaminya. Datang ke markas Pak. Jauhlah hari ini hari jauhlah. Ingatkan suaminya. Dan dengan cara seperti itu nanti agama menjadi asas kehidupan. Nanti hidupnya penuh dengan apa? Ketenangan. Tidak panik, tidak serba panik, resah, masalah terus, resah, ketakutan terus, kecemasan terus. Nyapa orang sedikit nanti bawaannya emosi. Sedikit-sedikit tersinggung. Masalah kecil dibesarkan. Ini bertengkar siang malam. Maka biasakan hindari pertengkaran. Ini muamalah, muasyarahnya orang Islam. Hindari pertengkaran. Karena pertengkaran ini nanti bawaannya itu caci maki. Karena kalau caci maki sudah tidak tahan, pakai jurus andalan. Ceraikan saya, talak saya, pulangkan saya sama orang tua. Itu saja pakai jurusnya itu. Itu bahaya. Nah kalau suami sudah bilang iya, kau bilang tadi ceraikan saya, iya saya sudah ceraikan, jatuh talak itu. Udah hati-hati bertengkar. Maka kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin istana di pinggir surga bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar. Walaupun benar tinggalkan bertengkar, jangan baku bantah. Ini sudah salah baku bantah lagi, bertahan dengan kesalahannya. Ini sekarang yang terjadi di rumah-rumah orang Islam. Saya kemarin ke pengadilan agama, ada teman minta tolong itu. Coba bantu saya dulu tanya bagaimana masalah ini. Saya ke sana tapi saya coba tanya itu registrasinya itu. Di tahun ini berapa yang cerai? Dia bilang ada 4.000 rumah tangga orang Islam cerai. Semuanya kebanyakan pengantin baru, anak muda, ada juga pengantin tua, cerai juga. Karena kerjanya bertengkar siang malam. Kenapa agama tidak dibawa di rumah? Materi ada, amalan yang kosong. Materi ada, muasyarah Nabi tidak dibawa di rumah. Jadi itu tidak ada ketenangan. 2 tahun terakhir ini banyak sekali. Nah bertengkar saja.
Makanya itu hindari itu. Kalaupun sudah benar, mengalah. Jangan lanjut. Maka kata Nabi, aku jamin orang yang seperti itu, dia mengalah walaupun dia benar, satu istana di pinggir surga. Istananya emas sejauh mata memandang. Emas semua, tiang emas, dinding emas, lantai emas. Istana di surga. Ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziya. Aku menjamin istana di tengah surga bagi mereka yang tinggalkan bohong walaupun bohong main-main. Bohong main-main ditinggalkan, dapat istana di tengah surga. Apalagi kalau tinggalkan bohong asli-asli. Ini bukannya main-main sekarang, sudah bohong asli-asli. Istri bohong asli sama suaminya, suami bohong asli sama istrinya. Ini bohongnya asli-asli. Padahal Nabi katakan bohong main-main kalau kamu tinggalkan istana di tengah surga. Di tengah levelnya lebih naik lagi. Yang terakhir, ana zaimun bi baitin fi a'la'il jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga yang paling tinggi. Ini VIP-nya surga ini. Paling tinggi dia dapat. Paling top, surga paling top. Firdaus. Aku jamin ini istana untuk orang siapa? Liman hassana khuluquhu, yang mempercantik akhlaknya. Masya Allah. Mempercantik akhlaknya, memperindah akhlaknya. Istri perindah akhlak sama suami, bertutur kata lemah lembut ya. Jangan suaminya ditatap seperti bos tatap karyawannya, bawahannya, marah, suaranya keras, bentak suaminya. Apa kau tidak ada kelebihan selama ini saya lihat? Wah, habis pahalanya, habis pahala sunat nawafilnya itu habis semua kalau istri bentak begitu suami. Tidak ada kebaikanmu saya lihat selama ini, habis pahala semua, pahala sedekahnya habis, pahala sunat-sunatnya habis. Gara-gara bertengkar begitu. Apalagi tunjuk suami, tidak adab. Keharmonisan dalam Islam itu mengalahkan semua harmonis di dunia ini. Sebab Rasulullah SAW itu begitu harmonis, begitu romantis sama istrinya. Suami juga begitu, makin sayang, makin perhatian sama istri. Jangan perhatiannya waktu awal-awal mau menaklukkan dia, perhatiannya sekali, Masya Allah. Sedikit-sedikit soy, mana panjang, soy, apa semua macam-macam. Bulanku purnamaku, Masya Allah. Romantis banget, orang Kaili bilang romantis banget. Say. Begitu sudah anak 5, wah nggak ada lagi soy-saynya itu. Malah dihina-hina. Dulu kau cantik bagaikan pramugari, sekarang kau bagaikan karung goni. Masya Allah. Istrinya dibilang karung goni, dulu pramugari. Nah, Allah. Rasulullah SAW itu kata Siti Aisyah, waktu badan saya belum ada lemak, saya juara 1 berlomba lari. Tapi ketika badan saya sudah penuh lemak, saya juara 2. Artinya Rasulullah waktu Aisyah masih Masya Allah, gitulah masih baru, tetap saja Nabi lomba lari. Di masa Aisyah sudah artinya badannya gempal lah, gemuk gitu, dia masih lari aja. Rasulullah masih ajak lari dia, Masya Allah. Cuma dia sudah juara 2, berat sudah lari. Pertama juara 1. Jadi Nabi itu begitu. Padahal di luar itu dai yang hebat Rasulullah. Di rumah Masya Allah. Karena kata orang Eropa, kalau mereka Eropa itu pulang ke rumah itu bawa bunga. Orang Eropa romantis mereka. Tapi kata ulama, kalau bisa kita orang Islam tidak usah bawa bunga, jadi bunga di rumah. Saking apa? Sifat kita itu mengayomi, kasih sayang. Sekarang bukan jadi bunga di rumah, jadi singa. Masya Allah, pulang marah-marah, mengaung terus di rumah. Salahkan istri, Masya Allah. Nggak boleh laki-laki selalu salahkan istri. Istri itu capek urus anak istri, apa di rumah, urus setrikaan, cucian, harus dihargai itu. Dilihat mujahadanya istri. Maka harus tambah cinta, kasih sayang. Seperti Rasulullah. Kita ikutilah kehidupan muamalah muasyarah kita, rumah tangga Islam ya. Jangan bertengkar, kurangi itu. Walaupun memang ada, tahan saja. Masih emosi duduk, masih emosi baring. Masih emosi lagi sudah ambil air wudhu, ke masjid aja sholat. Insyaallah. Itu jangan selalu
mau dianggap menang, akhirnya argumennya keluar terus, wah serang. Dan kalau bertengkar itu jarang menang itu laki-laki. Memang sudah Allah kasih kelebihan wanita. Saya pernah baca satu artikel di Universitas Oxford dari jurusan komunikasi. Mereka menyebarkan sampel ke seluruh dunia. Apa perbedaan gen laki-laki dan gen perempuan? Maka datang kemari itu sampel itu luar biasa dari jurusan komunikasi nih. Laki-laki satu hari dia mampu bicara 6.000 kata, laki-laki. Kelebihan yang Allah berikan. Gen laki-laki begitu. Makanya ya laki-laki ya 6.000 kata. Dia tidak terlalu banyak ngomel. Tapi perempuan datang kemari sampel dari seluruh dunia sama semua isinya. 60.000 kata per hari dia bisa bicara. Kekuatannya Allah kasih. Makanya kalau bertengkar biar suaminya sudah tidur, dia bicara sendiri tuh anu. Padahal suaminya sudah mimpi. Saking kuatnya bicara itu. Nah itu kalau dipakai untuk bertengkar kalahlah laki-laki. Cuma laki-laki kalau kalah emosi. Sudah main kekerasan macam-macam. Maka usahakan jangan bertengkar, ya. Kurangi bertengkar, bahkan kalau bisa tinggalkan. Saling mendoakan. Kalau istrinya lagi marah-marah langsung dibayangkan. Masya Allah, Allah gerakkan lidahnya bicara terus. Masya Allah, dibayangkan. Bayangkan dengan Allah yang gerakkan. Maka sabar. Allah. Dan ibu-ibu gunakanlah semangat bicaranya itu pakai di mengingat anaknya, mengingatkan anak supaya sholat, baca Quran. Jadi kelebihan dia semangat bicara itu dipakai untuk menasehati, bukan untuk dipakai untuk mencaci maki, tapi menasehati anak-anak. Nah, anak kalau masuk rumah tidak salam, salam, baju ini kenapa kelihatan auratmu? Tutup auratmu. Sudah baca Quran. Nah, sibuk begitu saja. Ajarkan dia ini dibaca, ini baca. Maka ibu begini nanti ketemu siapa? Ketemu dengan Siti Aisyah, ketemu dengan Siti Khadijah, di surga dibangkitkan sama-sama mereka semua. Sama Sayyidah Maryam. Coba lihat didikannya Siti Maryam, Sayyidah Maryam, datanglah Isa alaihissalam. Keberkahannya wanita solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik supaya kita semakin menyempurnakan amalan-amalan Islami kita dan meningkatkan pengorbanan. Sudah 3 hari ini, nanti berikut keluar lagi setelah 3-4 bulan 3 hari. Kalau sudah 3 kali 15 hari. Nanti bisa ke Pakistan juga 2 bulan atau 40 hari. Lama-lama keliling dunia suami istri. Seperti orang traveling sekarang, suami istri keliling dunia. Tapi apa? Cuman urusan yang tidak ada pahalanya. Kalau ini dapat pahala keliling dunia, sekaligus juga Allah kasih lihat keindahan-keindahan dunia ini. Keliling dunia bawa agama. Niat semua insyaallah. Semoga Allah berikan taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta taskina wa anta tumituna wa anta hina. Ilaika rabbi fahabibna fi anfusina fadallilna wa fi annasi fa'azimna min sadaq fajannibna wa ala sa'il akhlaqi faqawimna. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma dinna sun waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allah hidayah. Ada apa ini ambil lah.